Hari ini kita akan membahas topik wahdat al-wujud, yang telah memicu banyak perdebatan di dunia Islam. Apa rahasia yang membuat Ibnu Arabi, yang bukunya pernah dilarang, dianggap begitu berbahaya? Mengapa Imam Rabbani berkata bahwa karya tersebut ditulis dalam keadaan mabuk rohani, dan menyebutnya berbahaya? Apa yang dikatakan oleh para ulama besar Islam seperti Said Nursi tentang Arabi? Apakah pandangan Imam Al-Ghazali bertentangan langsung dengan Ibnu Arabi? Kita akan menyelami wawasan luar biasa dari Ibnu Arabi dan menelusuri kedalaman doktrin wahdat al-wujud. Jika Anda sudah siap, mari kita mulai. Siapa Ibnu Arabi? Ibnu Arabi adalah salah satu tokoh paling utama yang mengalami berbagai pencerahan dalam perjalanan mistik para sufi. Menurut Arabi, awal mula segala sesuatu bersumber dari hadis qudsi yang sakral yang berbunyi, "Aku adalah harta karun yang tersembunyi, dan aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan alam semesta." Kata "dikenal" dalam konteks ini berasal dari akar kata Arab muhabbah, yang berarti cinta. Maka, Allah mewujudkan ciptaan karena cinta. Sejak awal, alasan utama penciptaan kosmos adalah cinta. Cinta adalah cahaya, dan cahaya ini adalah manifestasi pertama dari kasih sayang. Ibnu Arabi sering menyentuh tema ini dalam karya-karyanya, dan terkenal dengan pernyataannya, "Agamaku adalah agama cinta." Kehidupan dan perjalanan spiritual. Lahir pada tahun 1165 di Andalusia, Endulus, Spanyol, Eropa, Ibnu Arabi berasal dari keluarga Arab. Ia menerima pendidikan agama klasik dari para ulama terkemuka pada masanya, sekaligus mengembangkan spiritualitas sufi dengan menghadiri banyak majelis syekh. Mulai dari Andalusia, Ibnu Arabi mengembara ke hampir seluruh negeri Islam, kecuali Turkistan, bertemu para tokoh ulama dan sufi, bertukar gagasan, dan berdiskusi mendalam perjalanannya, yang ia sebut bermula dari isyarat ilahi, berubah menjadi perjalanan batin, menembus ranah ruhani dan esoterik. Perjalanan ke dalam jiwa inilah yang membawanya kepada hakikat Allah dan kesadaran kolektif. Karya dan pemikiran Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dikenal sebagai sufi yang sangat produktif, menghasilkan banyak karya. Disebutkan bahwa pada suatu titik, ia sendiri tidak lagi tahu berapa banyak buku yang telah ia tulis. Ia menghimpun pengetahuan melalui mimpi dan ilham spiritual, selalu memverifikasinya dengan ayat-ayat Al-Quran, dan dengan tekun menuliskannya. Diperkirakan ia menulis antara 200 hingga 300 karya. Dua diantaranya sangat menonjol, Fushus al-Hikam, Al-Futuhat al-Makkiyah. Sebagian besar ide dan wahyu yang diperdebatkan di dunia Islam bersumber dari kedua kitab ini. Wahdatul Wujud, inti ajaran Ibnu Arabi. Salah satu pandangan Ibnu Arabi yang paling kontroversial adalah wahdat al-wujud, atau kesatuan eksistensi. Menurut Ibnu Arabi, satu-satunya yang sungguh-sungguh ada adalah Allah. Semua ciptaan ada dalam pengetahuan Allah dan menjadi bukti keberadaannya. Keberadaan mutlak hanya milik Allah, karena Dia ada sejak awal, ada sekarang, dan akan tetap ada selamanya. Segala sesuatu selain Allah hanyalah keberadaan sekunder. Tanpa ada, tapi sebenarnya tak miliki keberadaan hakiki. Meskipun begitu, Ibnu Arabi tidak sepenuhnya menafikan keberadaan ciptaan, namun ia juga tak terjebak pada panteisme, yakni keyakinan bahwa segala sesuatu adalah Tuhan. Panteisme menyatakan bahwa semua adalah satu dan Tuhan adalah segala-galanya. Ini adalah pandangan yang berbahaya dan menyesatkan. Dikritik terhadap Ibnu Arabi. Imam Rabbani menilai bahwa Ibnu Arabi menulis ajaran wahdat al-wujud dalam keadaan mabuk rohani yang sebenarnya itu bukan konsumsi untuk orang awam. Dalam kitab Maktubat, ia menulis bahwa Ibnu Arabi, ketika menyampaikan konsep wahdat al-wujud, sedang dalam keadaan sukr, mabuk spiritual, larut dalam zikir dan keadaan ruhani. Menurut Imam Rabbani, keadaan mabuk rohani bisa membuat seseorang tidak menyadari realitas sekitarnya, hingga hanya melihat Allah semata. Namun, kondisi ini tidak boleh sampai membuat seseorang menafikan keberadaan ciptaan atau menyamakannya dengan Allah. Rabbani bersimpati terhadap keadaan spiritual Arabi, namun menekankan bahayanya ajaran ini karena rentan disalahpahami orang awam. Ia berkata, mereka yang berada di makom wahdat al-wujud melihat segalanya sebagai Allah dan menafikan dunia. Namun ketika aku naik ke makom lebih tinggi, aku melihat dunia ini dan menyaksikan manifestasi Allah dalam segala sesuatu. Dan aku melihat Ibnu Arabi berada di belakang dan di bawahku. Dengan ini, Rabbani menyatakan bahwa ia telah melampaui pandangan mistik Arabi dan memilih pendekatan wahdat al-syuhud.
Pandangan Bedius zaman Said Nursi. Menurut Said Nursi, Ibnu Arabi adalah mukjizat ilmu Islam. Ia seorang pembimbing, berada di jalan yang lurus, dan imannya benar. Namun Nursi menambahkan, tidak semua karya Ibnu Arabi bisa dijadikan panduan, khususnya dalam hal akidah. Beberapa pernyataannya jika diambil secara harfiah bisa berpotensi menyesatkan atau terkesan kufur. Meski demikian, Ibnu Arabi sendiri tak sesat dan bukan kafir, sebab terkadang sebuah ucapan bisa tampak kufur, tapi pengucapnya bukan kafir. Ibnu Arabi sendiri pernah mengatakan, orang yang bukan dari kalangan kami dan tidak memahami makam kami, hendaknya tidak membaca karya-karya kami. Itu bisa membahayakan mereka. Imam Ghazali. Imam Ghazali, meskipun hidup sebelum Ibnu Arabi, telah meletakkan dasar-dasar pemikiran mistik yang kemudian dikembangkan oleh Sufi sesudahnya. Namun, filsafat wahdat al-wujud Ibnu Arabi tidak sepenuhnya sejalan dengan Imam Ghazali. Ghazali menekankan pentingnya membedakan antara Allah dan ciptaannya, serta memperingatkan bahwa pengalaman mistik bisa disalahpahami jika tidak dikaitkan dengan akidah yang benar. Menurut Ghazali, Allah memiliki eksistensi mutlak, sedangkan ciptaan adalah hasil karyanya, bukan bagian darinya. Di akhir dan analogi. Para ulama sepakat bahwa Ibnu Arabi mencapai makom spiritual tinggi hingga tidak melihat apapun selain Allah. Apa yang ia tulis dalam keadaan syukur harus dimaklumi, bukan dihukumi sebagai kekufuran. Seperti seseorang yang mabuk karena obat, ia bisa mengucapkan kata-kata yang tak disadari. Analogi yang digunakan, di siang hari, bintang tetap ada tapi tidak terlihat. Jika seseorang berkata, tidak ada bintang, apakah ia salah? Dalam kasus Ibnu Arabi, ia seperti orang yang mengalami siang terus-menerus tanpa malam, ia tidak bisa melihat bintang. Bahkan ketika seorang yang mabuk cinta pada Tuhannya, ia bisa berkata, "Ya Allah, aku Tuhanmu dan Engkau adalah hambaku." Yang maksud sebenarnya adalah, "Ya Allah, aku adalah hambamu dan Engkau adalah Tuhanku." Ji penutup dan sikap bijak. Ibnu Arabi tidak diragukan lagi adalah seorang mukmin dengan keimanan yang kuat. Namun, beberapa ucapannya memerlukan samudera penafsiran, oleh karena itu, tidak semua orang dianjurkan membaca karyanya, terutama bagi orang awam tanpa bekal keilmuan yang memadai. Seperti bidang ilmu lainnya, hanya mereka yang memiliki latar belakang yang sesuai yang bisa mengambil manfaat. Beberapa Sultan Ottoman bahkan pernah melarang peredaran karyanya karena dikhawatirkan menimbulkan salah paham yang berujung pada kekufuran. Sehingga, sebagian ulama memilih wahdat al-syuhud sebagai pendekatan yang lebih aman dan mudah dipahami. Meskipun Ibnu Arabi seorang syekh agung, ia bukan nabi, dan bisa saja menyadari kekeliruannya setelah wafat. Silakan beri komentar Anda tentang pembahasan ini agar kita bisa berdiskusi lebih jauh. Sampai jumpa di video berikutnya yang penuh misteri dan daya tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.